Kemarin kritik yang sangat besar itu dari PKS, dan PKS itu mendapatkan limpahan elektoral yang sangat besar. Betul. Itu dari kritikannya terhadap Dinasti. pemenang borongan ini. Itu juga sebenarnya juga tidak begitu baik ya untuk perkembangan demokrasi ke depan. Dan trennya akan begini terus. Yang nature of power-nya itu tidak bisa mereka kendalikan. Dan the new nature of power ini akan menentukan hidup matinya mereka. Akan menentukan dalam tanda kutip keselamatan antara PKB dan PBNU. Dan PBNU apakah PBNU sendirian? Jangan-jangan ada order dari kekuatan besar yang kemudian ikut mencoba untuk mengevaluasi legitimasi. Oke Dinda, kita bersama the one and only Kanda Prof. Berumam. Apa kabar kanda-kanda semuanya? Kotak-kotak nih. Mantap juga Prof ini kan. Jadi gimana nih? Lawan kotak kosong nggak ini DKI Mas Anies ini? Iya. Mas RK. Iya. Mas RK. Kang RK. Mas Anies nih nggak jadi running nih kayaknya nih. Makin deket-deket ini. Kok tanyanya ke saya? Ya, cuacanya makin deket Mas Anies makin kuat atau Mas Anies Iya. nggak jadi running malah? Cuacanya ya. Cuacanya, ini perkiraan cuaca ini semuanya ini. Forecaster kan Anda kan. Kalau ngelihat perkembangan sejauh ini, rasa-rasanya terjadi pelemahan secara sistematis di basis dukungan politik kepada Anies Baswedan. Dan pelemahan itu tidak terjadi secara natural, tetapi rasa-rasanya dilakukan secara politically engineered, jadi diorkestrasi. Dan hal itu sepertinya bertalian ya dari beberapa faktor. Di satu sisi sebenarnya Mas Anies juga tentu diharapkan bisa melakukan pergerakan yang lebih efektif untuk memastikan dukungan kepada dirinya. Tetapi ya ada dewa-dewa besar, veto player yang lagi-lagi harus mengkalkulasikan kepentingan-kepentingan ekonomi politik mereka yang kemudian tidak bisa membawa idealitas dalam kontestasi berdemokrasi itu ke dalam ruang yang lebih realistis. Maka Jakarta per hari ini tampaknya terjadi barter kepentingan politik yang cukup terbuka, dan hal itu akan berimbas pada rencana pencalonan Anies Baswedan. Informasinya konon PKS sudah tergalang. Jadi kalaupun kemudian terakuisisi, dan itu mengingatkan saya misalnya pada statement Mas Anies dalam debat Pilpres kemarin bahwa Anda tidak kuat berpuasa dari kekuasaan, pengen cepet-cepet buka puasa. Nah itu ternyata menepuk di 3 partai yang mendukung dia sendiri di koalisi perubahan kemarin. Nah makanya ini menjadi refleksi sekaligus sebenarnya. Mas Anies di debat nih Mas ya. Iya, begitulah. Itu waktu itu kritik ke Pak Prabowo ya, gara-gara masuk ke Pak Jokowi. Iya. Tapi kalau misalnya kita cermati kenapa hal itu terjadi, memang diakui atau tidak, langkah itu dianggap cukup realistis bagi barangkali dalam konteks ini adalah kekuasaan baru. Karena kalau misal kemudian petanya kan per kemarin ada dinamika di internal Kim, dan Kim sendiri juga agak kelimpungan ketika kemudian Golkar sendiri tidak begitu clear untuk memberikan restu pada Ridwan Kamil. Nah kalau misal kemudian tidak ada tokoh sepadan yang politically marketable untuk dijual di Jakarta, maka hal itu berpotensi mengkonsolidasikan basis dukungan kepada Anies Baswedan. Nah kalau misalnya kemudian Anies Baswedan semakin terbuka potensi kemenangan di Jakarta, itu menjadi panggung etalase kekuatan oposisi yang cukup solid sampai di 2029. Nah itu yang kemudian tampaknya hitung-hitungan kalkulasi vulgarnya daripada membesarkan potential threat atau ancaman yang lebih besar dalam kontestasi kekuasaan yang akan datang. Karena bagaimanapun juga Mas Anies mampu memainkan peran yang cukup kompetitif dalam pertarungan di Pilpres kemarin. Memang secara elektabilitas terpaut jauh, gapnya jauh sekali. Tetapi narasi-narasi yang digunakan, basis argumen untuk mendegradasi, itu cukup efektif, cukup mampu membuat rival, dalam konteks ini Pak Prabowo, tercekat,
Pak Prabowo juga kemudian dalam beberapa debat itu karena terpancing juga akhirnya juga sempat beberapa kali ya yang tidak optimal, barangkali tidak sesuai dengan persiapannya. Artinya ini dianggap sebagai sebuah potensi ancaman dalam konteks kompetisi berdemokrasi. Bahwa ini udah berpikir 2029 berarti. Diakui atau tidak, karena desain pemilu kita yang baru, apalagi pilkada serentak dilakukan di November 2024, ya praktis kontestasi kekuasaan yang akan datang hanya ada di 2029. Jadi milestone-nya memang begitu. Nah ini yang kemarin menjadi bahan diskusi banyak teman ya. Seharusnya jedanya tidak sampai selama itu. Harus ada keserentakan itu. Turnamen-turnamen kecil harus ada dulu. Iya, betul. Karena kalau misal kemudian ditutup kan? di sini, maka Mas Anies kalau misal kemudian tidak jadi melaju di pilkada, maka the only one panggung yang bisa dia mainkan adalah di ranah masyarakat sipil, civil society, yang notabene jaringan elemen civil society di Indonesia per hari ini justru mengalami pelemahan atau sedang mengalami pelemahan, terjadi fragmentasi dan tidak begitu efektif untuk menyuarakan argumen-argumen kritis yang ada nanti berhadapan dengan kekuasaan, dengan instrumen yang terlihat maupun tidak terlihat menjadi tidak begitu impactful. Nah ini yang tampaknya membuat sejumlah elemen kekuatan di dalam kekuasaan baru yang tampaknya mencoba menggunakan hak vetonya untuk memborong habis seluruh pemilik tiket ya di Jakarta, kecuali PDIP. Dan PDIP sendiri pun juga tampaknya di corner, dipaksa untuk realistis. Apakah mau menyerah dengan ikut menjadi bagian dari Kim Plus yang sangat besar, ataukah dalam istilah bahasa Jawanya tenger-tenger, nggak bisa melakukan apa-apa, ya diem saja, karena dia nggak punya basis elektabilitas memadai dengan golden ticket untuk mengajukan, dan tidak ada satupun partai yang merasa percaya diri ya berhadapan dengan kekuatan besar, kemudian bergabung dengan PDIP dan punya potensi menang. Jadi di level DKI Jakarta ada kemungkinan PDIP akan abstain. Dan abstain itu diperbolehkan dalam dan diperbolehkan memang ya? Karena dalam undang-undang termasuk di penjelasan di PKPU sendiri itu kalaupun ada sanksi terhadap sikap abstain itu sifatnya hanya pada level pilpres, tidak pada level pilkada. Memang dia bisa PDIP tetap dengan marwah yang tinggi ya memainkan peran politik di level Jakarta atau DKJ nanti. Tetapi itu hanya dalam konteks relasi eksekutif legislatif nanti. Tetapi dalam kontestasi di ini menjadi degradasi yang cukup signifikan. Karena PDIP itu selalu menjadi imam di pilkada Jakarta. Hari ini jangankan imam, makmum pun tidak. Karena tidak terjadi jamaah ini. Nah, ini yang tampaknya membuat teman-teman PDIP terutama di Jakarta harus berpikir ulang. Apa strategi yang tepat di saat ada kekuatan besar yang main borongan ini, ambil semuanya, meskipun itu ya dalam kontestasi berdemokrasi sebenarnya tidak begitu produktif. Tapi itulah realitas politiknya. Politik grosiran ini ya. Akhirnya yang lain main borongan, PDIP dipaksa untuk main eceran. Masalahnya ini tidak siap dengan retail begini. Ini udah modelnya model borongan begitu. Kenapa borongan? Ya karena itu yang paling memungkinkan dan potensi kemenangannya sangat besar. Tapi kalau retailnya Warung Madura ini kan daya juang tinggi juga. Nah itu tergantung persistensi dari yang bermain eceran. Karena kalau misal kemudian dipaksa untuk ngecer ya, maka PDIP kalau misalnya akhirnya tidak ikut bergabung dengan Kim Plus, maka PDIP harus berjuang sekuat tenaga untuk meyakinkan dan mengkampanyekan kotak kosong. Itu kita bayangkan bagaimana partai yang seharusnya kemudian ya dia memiliki legitimasi yang kuat, 15 kursi itu something itu. Juara kedua, runner up di Pileg Jakarta. Tetapi karena kemudian ketidakmampuan membentuk koalisi, akhirnya dia untuk berhadapan-hadapan dengan the only one pilihan tadi itu, misalnya Pak RK, kabar-kabarnya dengan Pak Suswono dari PKS, yang PKS kemarin itu perubahan.
Sekarang ya perubahan Sekarang berubah. ternegosiasi kan. Oh, udah keluar nama nih, Suswono dan PKS. Anda dengar-dengar udah dijahit oleh Kim Plus ini. Dan itu pilihan yang rasional nggak kan bagi Iya, PKS? Bagi PKS sangat rasional. PKS itu pada level yang sangat memelas ya. Meninggalkan Anies Baswedan dengan mendapatkan kadernya sebagai wakil gubernur itu pilihan yang sangat make sense ya berarti. Karena begini, PKS sendiri tampaknya belajar ya dari Partai Demokrat ya, dari kejadian di Pilpres kemarin, yaitu dengan menetapkan deadline. Jadi Mas Anies sepertinya akan jauh bergerak lebih efektif kalau misal diberikan deadline. Dan kalau misal per deadline itu tidak mendapatkan respon, tidak ada tanda-tanda, nggak ada indikasi, maka kemudian evaluasi terhadap rencana proposal kerjasama patut untuk dilakukan. Nah, kemarin saya pikir itu pengajuan Anies Sohibul Iman sudah cukup clear. Dan diberikan deadline. Menurut informasi Mas Budi tadi katanya 4 Agustus. Nih aku baca di CNN Indonesia ya. Juru bicara PKS Muhammad Khalid belak-belakan bahwa opsi itu kini mulai dibahas atau opsi bersama Kim Plus ya. Setelah Anies tak kunjung memenuhi syarat 22 kursi DPRD untuk maju Pilgub. Jadi PKS yang menyerahkan kepada Anies untuk menjahit koalisi sebenarnya, bukan PKS. Jadi PKS-nya relatif pasif. Karena batas waktu 4 Agustus tersebut sudah terlewati, maka PKS mulai membuka komunikasi dengan semua pihak agar ada kepastian bahwa kami bisa ikut berkontestasi di Pilkada. Jadi kalau dari bahasanya Mas Khalid, Mas Aniesnya yang terkesan itu tidak proaktif dan tidak punya kemampuan untuk menjahit dukungan politik. Padahal secara fakta publik, Mas Anies sudah mengantongi dukungan terbuka dari 3 partai, PKS, Nasdem, dan PKB. Nah, gimana menurut Mas? Kemampuan membungkus ini. Faktanya, kemampuan realitasnya, membungkus menurut kata. Kemampuan membungkus itu ya semuanya ya, meyakinkan. Dan rasa-rasa ini bukan sekedar aspek logistik ya. Ini bukan soal sekedar kemudian memberikan transaksi berapa, bentuknya apa. Tetapi betul-betul ada transaksi dalam konteks ekspektasi, terutama di kekuasaan baru. Tentu kalau misal kemudian keinginan dari PKS untuk mendapatkan kursi, let's say, sebenarnya PKS itu pasang harganya itu murah. Dia tidak pasang harga sebagai cagup, cawagup pun diterima. Padahal pemenang pemilu. Tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi per hari ini, penguasa di Jakarta. Tetapi karena kemudian dihadapkan pada realitas tidak bisa membentuk koalisi, ya akhirnya dipaksa untuk realistis. Dan realistisnya itu yang ditunggu-tunggu. Bagaimana Pak Saihu sebagai presiden mengatakan kepada publik ya, yo kalau di pemerintahan ya ajak-ajak kita lah, jangan cuma ngajak Nasdem dan PKB. Ini kan sesuatu yang bukan hanya memelas ya, ini sudah proposal secara vulgar gitu, itu sudah sangat vulgar. Maka kalau misal kemudian ada tawaran bergabung dengan Kim, let's say hanya mendapatkan cawagup, itu menjadi sebuah keuntungan. Ditambah kalau misal kemudian ada tawaran menjadi bagian dari pemerintahan baru, even hanya satu kursi menteri saja. Itu dianggap sebagai keberkahan besar. Bergeliat langsung itu kan. Bergeliat, bersemangat. Tapi kan produk hilirisasi dari kekuasaan itu kan bisa nggak cuma menteri, Mas. Duta besar ada, komisaris ada, macam-macam kan. Iya, dengan itulah. Itu lebih libatkan lagi kan. dengan melupakan semua kritikan-kritikan tentang kemunduran demokrasi, politik dinasti. Wah, kemarin kritik yang sangat besar itu dari PKS, dan PKS itu mendapatkan limpahan elektoral yang sangat besar. Itu dari kritikannya terhadap dinasti, pemenang dari pemilu 2024 ini. Betul. Jadi kalau misal kita bicara konsistensi, istiqomah dalam politik, kalau membaca zigzagnya pilihan ini, memang pilihan cukup realistis, tetapi nilai istiqomah itu menjadi absurd. Iya kan. That's politics. Udah that's jelas life. Filosofinya, Prof. Apa itu? Semua akan Asian value. Iya. Karena tondo-tondonya udah jelas ya. Udah, itu kan kita kan udah, masa kita buka yang begini-begini, Bos.
bos. Di Sumatera Utara. Soluble Asian value. Iya, kita masa buka. Ya udah mereka aja yang ngaku sendiri, udah orang-orang nih ngaku sendiri semua. Masa kita yang buka. Emang bener. Dia dalam hati bener juga ente Ri. Untung ente udah ngomong. Ya kan jadi aku jadi makanya bisa kalah. diep. Emang ternyata ada bener. Gitu. Ya, Sumatera Utara kan apakah tondo-tondonya nih Mas pergerakan Jakarta ini kita bisa lihat dari dua faktor. Tadi proposalnya Presiden Saiku ketika acara PKB, proposal terbuka loh. Itu kan nggak ada bahasa interpretasi lain tuh. Enggak itu. Iya, itu vulgar sekali. Clear dan vulgar. Itu nggak perlu ditafsir. Iya, nggak perlu ada tafsir. Oh, tapi kan maksudnya Untuk bahasa diplomasi politik, meminta diajak itu sesuatu yang agak tabu. Sebagai pengajar HI ini ya. Iya, karena bagaimanapun juga narasi yang dibangun oleh PKS selama ini itu narasi kritis. Ketika kemudian terjadi perubahan signifikan dan perubahannya itu 180 derajat. Ini narasi kritis yang kemarin itu diartikan sebagai apa? Apa maknanya? Meaningless. Nah, ketika kemudian muncul permohonan tadi, permintaan tadi, apa bahasanya? Diksi apa yang lebih tepat? Ini Prof, ini juga pertanyaan saya nih. Ini kemarin juga sempat saya tanyain ke Bang Ucok. Kalau kata Bang Ucok kan kalau mau jadi presiden nggak harus masuk partai. Ya ini benar nih, bagus nih. Ya, apakah ketidakpastian selama ini itu ya dari 2017 Mas Anies meyakinkan partai di last minute. Iya. Terus 2019 juga sampai Mas Anies berangkat ke KPU, Bang Zulfan masih bisa ngomong. Ini masih mungkin enggak nih, percaya kau sama aku. Iya. Bang, nggak mungkin lah, ini udah daftar nih Bang, kita jalan ini barang. Kau ini nggak ngerti politik nih Bang. Artinya kan ada sebuah obstacle dari Mas Anies adalah beliau ini tidak berani atau tidak mau mengotori dirinya dengan baju partai politik. Sementara Pak Ridwan Kamil gitu kan yang bikin billboard OTW Jakarta, Golkarnya kerja, terus Pak Dasko-nya ngomong kan langsung kan karena ada orang-orang politik yang mau memperjuangkan jalan politik beliau karena walaupun beliau kader cabutan tapi tetap kader partai politik. Apakah Prof nggak melihat ada evaluasi diri dari Mas Anies dan lingkarannya bahwa berbaju partai politik itu bukan soal mengotori diri loh, tapi ini membuat perjuangan individual menjadi perjuangan institusional gitu. Ini sebuah jalan demokrasi yang harus ditempuh. Atau gimana Prof melihatnya? Sangat clear. Ya jangan saya beropini, Prof aja. Nanti saya terakhir beropini diinjak orang di Indonesia, Prof. Tapi tadi sangat setuju dan itu sudah menjawab itu. Dan saya berharap juga apa yang disampaikan. Dia sebenarnya meminta Anda untuk mengonfirmasi. Enggak perlu setuju enggak, Prof gitu loh. Maksud kalau enggak setuju. Sangat setuju, saya sangat setuju. Ya ini harus menjadi ruang kontemplasi. Kalau Bang Ucok kan enggak setuju kemarin. Iya, Bang Ucok juga penjelasannya bagus juga soal ketidaksetujuan. Bagus juga. Oh, lu harus berada above the party. Bagus juga. Tapi mumet kan. Mumet diakui. Mas Anies lihat kata Bang Ucok gini semalam. Lihat Pak Anies itu didukung sama Gerindra dan PKS hanya berapa 20%. Iya, 25. Di 25-26% di parlemen DKI. Tapi nggak pernah tuh ngeluarin pergub untuk APBD. Artinya komunikasi politik above the party dia bisa lakukan. Tapi sekarang apa jangan-jangan Mas Anies ini udah sur juga Mas, udah terlalu sur dengan dukungan 3 partai itu yang secara terbuka ini vulgar. Ya, kalau belajar dari 2024 kemarin ya, Mas Anies bisa berada dalam momentum above the party itu. Ya memang ditentukan oleh momentum politik yang berkembang. Realitasnya memungkinkan untuk itu dengan pertautan visi, pertentangan ego antar elit sehingga menciptakan momentum dia berada di situ. Tetapi kembali lagi pada rumus tadi disampaikan Mas Ari. Apakah momentum itu bisa tercipta lagi? Faktanya sekarang, apakah kemudian hipotesis tadi itu bisa berlaku lagi? Ternyata tidak. Nah ini yang kemudian harus menjadi ruang kontemplasi memang. Bagaimanapun juga partai politik adalah instrumen demokrasi. Apapun, seburuk apapun realitas demokrasinya, tetapi ya instrumen itu yang kemudian harus diperkuat. Memang nggak ada yang ideal. Kalau misal kita bicara 1001 kesalahan partai politik akan ada semuanya. Tetapi di saat yang sama ya upaya perbaikan itu harus dilakukan dari dalam, bukan dari luar. Nah dalam kontestasi ini memang ada baiknya Mas Anies menghitung kembali
terutama kalau misal kita menggunakan bahasanya Churchill kan, kalau militer itu mati sekali tembak mati, tapi dalam politik mati sekali bisa hidup lagi, mati lagi bisa hidup lagi. Mas Anies ini belum kejadian. Kalau sampai kemudian Mas Anies dikunci, dimatikan jalannya dalam tanda kutip di Jakarta, bukan berarti dia karir politiknya selesai. Dia masih bisa membuka, menciptakan ruang-ruang kemungkinan baru. Tetapi pelajaran dari Pilkada Jakarta bisa dijadikan pelajaran penting bahwa ruang demokrasi dengan kalau misal dia mampu menghitung betul dengan bergabung dengan partai politik, barangkali dia bisa menciptakan sebuah potensi yang lebih kuat dengan otot-otot politik yang lebih bertenaga, dan itu akan jauh lebih impactful dalam kontestasi ke depan. Nah, ya tapi ya sudut pandang ya barangkali Mas Anies masih percaya dengan jalan non partai, tetapi ya realitasnya kemarin Mas Anies maju di Pilpres juga adalah komitmen dan dukungan dari partai politik. Tapi sangat tergantung dengan situasi dan momentum. Pasti. Betul. Karena 2 kali uji coba berhasil kan, Ri? Berhasil. Dan yang last minute kan dapat payung nih kalau masih bisa. Tapi maksudku gini loh, ini akan lebih mudah loh kalau Mas Anies misalnya ambil KTA Nasdem. Atau ya Nasdem lah ya. Ambil KTA Nasdem. Kan Pak Surya kalau misalnya ya, saya bayangkan jika ada negosiasi sama Pak Prabowo atau sama Pak Jokowi gitu, Pak Surya kan bisa bilang, ini kader kita udah ber-KTA gitu. Misalnya lu contohin Pak Surya dengan Pak Prabowo nih, lagi negosiasi. Loh, Pak Presiden, Anies Baswedan ini adik saya. Saya abangnya. Dan beliau sudah ber-KTA Partai Nasdem hari ini. Gitu kan. Kalau Pak Presiden Prabowo menghormati saya, menghormati partai ini, saya minta Pak Presiden menghormati Anies Baswedan. Dan Pak Prabowo sebagai ketua partai tahu enak-enaknya jadi ketua partai, tahu tidak enaknya juga. Makanya kita harus saling menjaga otonomi masing-masing. Terus kata Pak Prabowo gini, Bang Surya izin, bukannya kemarin Bang Surya bilang Erick Thohir the rising star. Poinku adalah akan ada dialog kayak begitulah. Ini simulasi nih ya, simulasi. Dan jadi barang itu pasti, dan nggak mungkin diragukan itu. Nasdem PKS, Anies Sohibul Iman gitu, itu udah nggak bisa diganggu lagi tuh. Iya betul. Karena kalau misal kemudian skemanya Mas Anies masih non partai, segala kemungkinan untuk menyatukan sejumlah kekuatan politik partai ya, itu kan terganjal karena memang statusnya non partai. Let's say kalau misal kemudian PKS ya masih istiqomah memberikan dukungan kepada Mas Anies, kan masih butuh tambahan. Let's say kemudian PDIP karena sakit hati, gengsi, prestis, nama baik, marwah dari perjuangan PDIP untuk tidak mau bergabung dengan Kim, akhirnya mendukung Mas Anies. Pertanyaannya, kalkulasinya, lalu siapa yang akan mendapatkan posisi nomor 2? PKS atau PDIP? Ini sudah menjadi deadlock. Atau Mas Anies ambil KTA PDI kecuali kan? Mas Anies sekalian menjadi Anies merah. Anies dengan background PDIP. Jomblo siapa kalian? Amer. Anies merah. Ini menutup potensi apa? Animasi ya. Anies Washington. Ya kalau misal kemudian itu terjadi luar biasa, maka Anies Sohibul Iman dengan komposisi PDIP dengan PKS akan sangat terbuka. Tapi problemnya memang diakui atau tidak, posisi Mas Anies dengan status non partai itu menjadi obstacle yang di dalam konteks hari ini. Ya, karena bagaimanapun juga politik itu memang seringkali ditentukan oleh dinamika dan momentum. Momentum hari ini belum tentu akan tercipta di momentum selanjutnya. Dan kemampuan Mas Anies untuk maju tanpa partai di Pilkada Jakarta, di Pilpres 2024 terbukti. Di Pilkada Jakarta terancam. Ini belum selesai, terancam untuk tidak berlayar. Meskipun Anda udah sebut komposisi tadi itu agak clear tuh. Gimana tuh? RK Susono itu udah sampai surat suara. Ingat, itu kan hanya informasi spekulatif. Nanti akan diuji di sana. Akan diuji, belum tentu. Siapa tahu nanti kemudian ketemu yang lain. Mantap RK Ari gitu atau kan RK Habib Abu ya kan bisa. Itu paling patut itu Amer ini bos. Anies merah.
Iya ya. Mas, tapi apa kan gini loh, kan mungkin Mas Anies merasa bahwa strategi tanpa partai ini udah 3/4 berhasil setelah dia berhasil mendorong atau menginfluence 3 partai ini untuk mengumumkan dukungannya secara terbuka. Bang Surya udah ngeret lagi loh, udah pakai, iya kan, udah resepsi lagi loh. Apa yang bikin sebenarnya Mas Anies nggak bisa membuat 3/4 ini menjadi full gitu? Iya, karena 3 partai itu memiliki kalkulasi kepentingan ekonomi politik masing-masing, terutama di bawah kekuasaan baru yang nature of power-nya itu tidak bisa mereka kendalikan. Dan the new nature of power ini akan menentukan hidup matinya mereka, akan menentukan dalam tanda kutip keselamatan politik mereka dalam pertarungan 5 tahun ke depan. Ini langkah pertamanya ya, harus benar nih kan. Ya, makanya karena kemudian Mas Anies sendiri tidak bisa memberikan ya proteksi, jaminan, ya akhirnya kemudian partai-partai masuk dalam logik kepentingan masing-masing. Ya akhirnya kepentingan utamanya adalah SDM, selamatkan diri masing-masing. Nasdem dengan agenda ekonomi politiknya sendiri, barangkali owner dari Nasdem sudah merasa lelah dikerjain berkali-kali dalam rentang waktu belakangan. Coba kalau Bang Surya lelah gimana? Abang lelah. Abang lelah, Dinda. Kemudian Caimin juga sama. Caimin sekarang masuk dalam satu eskalasi yang kita tidak tahu endingnya seperti apa ini. Tempur antara PKB dan PBNU. Dan PBNU apakah PBNU sendirian? Jangan-jangan ada order dari kekuatan besar yang kemudian ikut mencoba untuk mengevaluasi legitimasi kepemimpinan Caimin di PKB yang sudah hampir 20 tahun itu. Oh, ini uncertainty-nya Caimin juga lagi tinggi nih ya. Ini jarang-jarang juga. Biasanya partai lawan partai, Prof. Ini partai lawan ormas ini baru pertama kali. Kita lihat. Ya, begitulah realitasnya. Ya mungkin ormas karena di dalamnya juga orang-orang politik gitu. Ormasnya orang atau politik. PKS sendiri juga sama. PKS ya PKS juga dihadapkan pada ketidakpastian, stereotip PKS, ya macam-macam lah ya. Termasuk saya pikir 10 tahun berada di luar kekuasaan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi PKS. Memang tidak mudah dan gak enak berada di luar kekuasaan, di corner, kemudian hampir setiap kali perdebatan kebijakan publik kemudian seolah bersuara nyaring, tetapi less impact. Dan itu dalam kerja politik juga agak problematik. Belum lagi di corner secara sumber daya dan lain sebagainya. Nggak mudah. Nah, oleh karena itu logik ini yang kemudian ya harus difahami bahwa dalam kontestasi kekuasaan ya lagi-lagi partai politik yang kemudian meskipun ya ini bukan hanya dari sisi Mas Anies, kita juga harus mengevaluasi fenomena borongan ini. Itu juga sebenarnya juga tidak begitu baik ya untuk perkembangan demokrasi ke depan. Dan trennya akan begini terus. Ya, kalau misal kita lihat dari 2015, 2017, 18, 20, sekarang di 2024, tren kotak kosong kan terus itu naik terus. Dan winning rate-nya sangat-sangat besar, 98,11% itu angka sangat besar. Dari 53 kasus yang menang, yang kalah hanya satu itu di Makassar, itu Pak Munafri itu. Ya itu menjadi pelajaran penting. Artinya apa? Siapapun nanti yang berkuasa, dia akan melakukan baku atur untuk mengkooptasi potensi kemenangan yang lebih besar. Nah, problemnya normal ya. Normal secara politik. Tetapi tidak produktif dalam konteks demokrasi. Karena bisa dipastikan dalam sebuah lingkup teritorial, ya tidak mungkinlah semua aspirasi masyarakat terwadahi hanya pada satu calon itu. Ada pada satu koalisi, kan nggak mungkin. Ya harus diciptakan itu. Nah, maka supaya kemudian demokrasi itu lebih meaningful, ya rakyat harus diberi pilihan, bukan kemudian diberikan kotak kosong yang Prof. tidak bisa berkompetisi. Jadi kalau menurut Prof. Umam, apa yang menjadi faktor determinan gitu ya dalam
kejadian kota kosong di 50 sekian kasus tadi, 51 tadi. Iya. Apakah itu semuanya adalah hasil dari political design dari para elit atau memang ada situasi-situasi yang memang krisis tokoh segala macam yang kalau dilawan ya percuma. Dalam kasus incumbent kan juga banyak terjadi sebenarnya, Prof. Melawan incumbent. Tapi incumbent nggak maju terus lawan kota kosong ya memang jarang terjadi. Ini baru ini nih kalau Mas Anies nggak kejadian nih. Kalau faktor determinannya tentu cukup banyak ya. Tadi yang Mas Ari sampaikan itu salah satu faktor. Fakta ya proses kaderisasi dan juga rekrutmen di partai politik ternyata juga tidak begitu efektif. Begitu sudah direkrut, dikader dengan baik, begitu kemudian penentuan kandidasi, ya pragmatis juga mana yang potensi menang lebih besar. Belum lagi faktor-faktor institusional yang lain, misalnya dari threshold itu bukannya kemudian dimoderasi, ditambah dari 15% menjadi 20%. Gak mudah menciptakan 20% dukungan itu. Berat, Bos. Kemudian ditambah yang lain, faktor kalau misal kemudian mau dibuka, itu kan calon tunggal, calon perseorangan ya, itu kan juga harusnya kan juga diberikan ruang. Yang ada ditambahkan, misal kayak DKI Jakarta, dengan DPT antara 5-10 juta, itu syaratnya harus bisa menunjukkan 7,5% dukungan. Artinya kalau misalnya sekitar 6 juta, berarti harus bisa membawa dukungan dengan KTP yang akan diverifikasi macam-macam itu 450.000. 450.000 dikumpulkan satu orang, itu butuh logistik yang sangat luar biasa. Apalagi di level Jakarta, suara 100.000 aja bisa jadi anggota DPR RI. Artinya nggak mudah. Nah itu yang perlu dimoderasi. Belum lagi faktor-faktor yang lain, termasuk ya perlu diatur juga di undang-undang pilkada itu misalnya, apakah ceiling dukungan politik itu perlu diatur ulang atau enggak? Karena kalau misal ceilingnya itu dibuat terbuka, ini fenomena borongan akan jauh lebih akan lebih bertambah, akan lebih banyak ke depan ya. Apalagi kalau misal fenomena borongan bukan hanya dari soal logistik, soal potensi kemenangan, tetapi juga memainkan fungsi-fungsi yang tidak terlihat. Ada yang nanti main pukul dengan penegakan hukum. Semuanya bisa didisiplinkan. Dan itu sangat tidak baik untuk demokrasi. Masyarakat nggak punya banyak pilihan. Akhirnya, ya Makassar itu sebuah pelajaran. Karena barangkali literasi politik masyarakatnya juga cukup memadai. Sehingga kemudian menangnya kotak kosong itu adalah simbol perlawanan terhadap dominasi kekuatan baku atur yang berjalan. Tetapi apakah kemudian literasi politik masyarakat kita semerata itu? Rasa-rasanya tidak. Even di Jakarta sendiri pun ada gap cukup signifikan. Masyarakat yang secara ekonomi politik relatif menengah ya, bawah dan juga sudah memadai. Gapnya signifikan. Apalagi di basis-basis Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat yang vulnerable terhadap money politics itu sangat banyak. Dan kalau misal dibiarkan, itu bisa menjadi explosion of money politics. Jadi perlu dipikirkan, apakah ceiling dari dukungan politik itu, misalnya maksimal 30%, barangkali itu bisa membantu untuk menciptakan potensi-potensi alternatif koalisi-koalisi baru, tanpa kemudian fenomena borong total seperti ini. Ini total politik semua ini. Bortot ini kan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Ted itu ini strategi total politik, rebut total, menang total. Bener. Tapi artinya kan ini menunjukkan ke kita bahwa dalam situasi kayak begini, bahwa partai kandidat lah yang butuh partai, bukan partai yang butuh kandidat nih dalam situasi kayak gini kan sebenarnya. Dalam konteks Mas Anies yang dia merasa bahwa mungkin kan gue paling tinggi. Itu makanya saya tuh ini beropini nih, mau dibully mau apa terserah lah ya, tapi itu makanya jangan main-main sama parpol gitu loh. Main-main gimana tuh? Iya, main-main cuma sikap anti parpol itu loh, sikap sentimen anti parpol itu. Ini kan yang parpol tuh maling, parpol tuh jahat, parpol tuh
kotor gitu, yang bersih, yang profesional. Ini kemarin saya baru habis diskusi sama seorang profesional, itu mengagung-agungkan profesionalisme dia di dunia usaha segala macam. Tunggu dulu. Ini nih parpol nih jangan lu kayak gitu cara mikirnya gitu. Gimana pun lu kalau mau jadi pejabat yang teken ketum parpol, Bos. Lu mau Gibran jadi wapres sekarang misalnya, Gibran nggak bisa teken. Yang bisa neken orang jadi pejabat itu Kaisang. Lu suka nggak suka Kaisang ya gitu loh. Gitu Prof, itu maksudku. Betul, relevan ini di sisi yang positif, Prof. Ini bisa nggak mengajarkan orang-orang seperti Mas Anies bahwa orang-orang bagus lah. Orang-orang bagus, sekolahnya bagus, profesional, kerja di McKinsey, BCG, Big Four gitu ya. Paramadina. Ya, untuk Paramadina gitu ya, untuk lebih menyegani partai politik gitu yang mereka anggap sebagai sarang maling, sarang penjahat, harus lapor ketum segala macam selama ini petugas gitu. Petugas partai. Betul. Setuju saya. Prof jangan setuju terus sama saya, Prof. Ya tapi betul itu, betul. Kalau dia nolak, kalau dia nggak setuju, kita punya trauma soal ketidaksetujuan sumber depan kita ini, Pak. Iya kan? Ya realitasnya begitu. Everything constructed by politics, apapun, bahkan konglomerasi di Indonesia terutama, hampir mayoritas kekuatan konglomerasi itu tercipta juga oleh kekuatan politik, oleh backup ya, kekuatan politik, jabatan publik, kekuatan politik. Bahkan yang katanya profesional, yang katanya tidak berpolitik pun, ya sebenarnya mereka juga beririsan dengan politik. Proksi parpol. Ormas. Iya. Ormas isinya juga politik. Kampus. Bener, kampus bebas politik. Isinya politik semua. Apalagi? Bisnis di Indonesia kalau nggak bertalian dengan politik itu bisa dikerjain rame-rame, selesai juga. Artinya kalau misalnya ya memang menjadi bagian ya dari ikhtiar untuk menata, ya memang partai politik yang harus ditata. Cuman seringkali memang dalam diskursus demokratisasi, diskursus good governance, memang ada semacam alergi dengan partai politik. Seolah kemudian ya ini white and black aja, hitam dan putih, dan yang hitam itu nggak bisa diputihkan. Tetapi ya bagaimanapun juga sebuah gerakan perbaikan, perubahan yang baik itu hanya bisa dilakukan ya dari sentrumnya. Kalau misalnya memang politik dianggap sebagai the mother of corruption misalnya, ya perbaikannya juga dari situ. Mungkin absurd statement itu, tapi ya logiknya begitu. Nah maka ya tanpa bermaksud menggurui atau apa, ya barangkali udah kan guru memang nggak apa-apa. Barangkali ini menjadi momentum ya untuk berpikir ulang. Kalau kemudian misalnya seperti tokoh dengan kapasitas Mas Anies mampu misal bergabung ke partai politik apapun ya, ke Nasdem ke apa, dan kemudian mampu menghadirkan narasi yang positif, bentuk kebijakan publik dengan inovasi-inovasi kebijakan publik yang lebih terlihat, itu impact-nya akan jauh lebih powerful. Nah, berarti Anda mengakui dong ada efek positif dari fenomena borongan ini. Gimana itu? Yaitu partai politik dianggap sebagai tempat yang penting. Partai politik memang penting, tapi borongan itu kurang begitu produktif. Efek partai politik ini efek jangka panjang kan, setelah ini kan orang akan berefleksi dan kontemplatif kan, akan berkontemplasi kan, bener ya. Atau bisa sebaliknya justru malah kepercayaan pada partai politik relatif lebih drop lagi karena lebih drop lagi. Maka bergantung dari sehingga kemudian partisipasi kemampuan politik kita jadi makin turun. Tapi kan maksudnya gini loh, soal partisipasi politik turun atau naik itu juga belum tentu jaminan bagi kualitas demokrasi. Betul. Kita ya di 2019 itu salah satu yang tertinggi. Tetapi intinya apa? Di balik tingginya partisipasi politik yang ada money politics, yang ada polarisasi, yang ada politik identitas. Kita itu Mas, kalau misal dibanding dengan bukan approval rate ya, tetapi participation rate di US, kita sangat berbangga diri. Iya, jauh. Di Amerika itu nggak sampai 60%. Gitu ya. Kita 82%, 83%. Tapi isinya
Money politics, identity politics, sangat-sangat tidak produktif. Kalau nggak ada money politik, angka partisipasi turun tuh ya. Drastis. Karena Bukan nggak turun, terjun. Terjun. Nah ini yang kemudian perlu kita tata. Nggak mudah, barangkali absurd. Ya, makanya tapi kalau itu efeknya realitasnya. sebaliknya gimana Mas? Misalnya kalau tadi Ari kan efek positifnya memang betul, karena orang akan setelah ini akan Mas Anies akan kontemplasi. Benar kata Profesor Umam ini, gue harus nurut sama dia. Mas Anies senior saya, gak mungkin. Meskipun dia junior gue, tapi kayaknya Umam ini sebagai guru benar. Mungkin Cocok itu juga jadi dirjen dikti nih kan. Kalau jadi dirjen dikti saya harus jadi menteri dulu. Partai bisa gitu kan. Atau sebaliknya justru malah tadi menimbulkan antipati dan gelombang ketidakpercayaan yang lebih besar. Dan apa yang akan cuaca apa yang akan terjadi jika memang betul fenomena kotak kosong ini akan terjadi relatif banyak gitu. Memang nggak banyak. Ya logika yang kita yakini selama ini. Barangkali termasuk saya selama ini juga meyakini kita jangan sok-sokan ingin memperbaiki. Kita masuk di dalam sistem kita yang kemudian malah dilibas oleh sistem gitu. Iya, tetapi Mas Anies misalnya salah satu tokoh yang sering juga menyitir statementnya Martin Luther King. Ya, kalau orang baik diam dan mendiamkan semua keburukan itu terjadi, ya sebaiknya jangan menuntut macam-macam karena Anda sendiri menjadi bagian dari yang kemudian membiarkan dan membuat ketidakbaikan dan itu bahkan menjadi menikmati. Nah ini menjadi catatan ya. Kita misalnya para senior-senior, para dosen, guru besar, bersuara kritis. Tetapi dalam konteks wacana publik, termasuk dalam kebijakan publik, suara kritis itu hanya berhenti di suara itu aja. Tetapi apakah kemudian politically impactful? Ya semua bergantung di yang pegang kekuasaan. Yang taken tadi tuh. Yang taken. Nah kalau yang profesional, yang pinter, yang hebat kemudian tidak masuk di situ, ya sudah nggak usah mengeluh kalau misalnya kemudian dipimpin oleh yang nggak paham, akhirnya mengeksersis kekuasaan semau-maunya sendiri. Betul. Meskipun ruang-ruang profesional untuk bergabung dalam proses governing juga terbuka luas tapi ya. Gini ya. Ada political appointee, ada lelang jabatan, tapi kan porsinya kan pasti nggak besar. Edisi ini akan menjadi sebuah catatan. Insya Allah ini akan menjadi bridging. Bagaimana Mas Ari dan Mas Budi segera akan bergabung dengan partai politik. Oh, kalau saya iya. Kalau saya iya. Kalau saya mau support kalau masuk politik, saya akan bergabung ke partai. Nah, top. Gue juga. Itu lebih respectful. Istihadnya begitu. Lebih respectful. Tapi kapannya ini kan? Kapannya belum. Kalau kata fakta dirusak. Kalau di agama kan gitu, beristihad itu benar dapat 3, salah dapat 1. Kalaupun salah kita masuk parpol masih dapat 1. Dapat 1. Iya kan? Nah tapi ini Dit, pertanyaan lu tadi itu menurut gua sih juga nggak akan berpengaruh banyak terhadap yang buruk, efek buruknya. Iya, efek buruknya karena ini nggak tahu kalau Prof nggak setuju ya. Karena yang dimajuin juga bukan orang-orang jelek, yang dianggap jelek juga. RK misalnya. Misalnya kalau di Jawa Barat orang Deddy Mulyadi. Jadi dia berpikir gini, siapa sih yang paling bagus di antara kita? Yang berKTA ini loh gitu loh. Artinya kan nggak ngasal juga gitu loh. Artinya orang-orang berpartai yang jago-jago juga, orang-orang jago di partai bermufakat di antara mereka kan, kayaknya itu lebih pas nih. Itu kayak Mas Kaisang datang ke PKS, kita kan tahu sama-sama susahnya bangun partai ini. Ya kalau bisa kita aja lah, kira-kira kan kayak begitu tuh. Ya kan? Pesannya kan kayak gitu. Nah, di partai juga sama. Setuju gua. Di KIM ini kan banyak partai tuh. Nah, mereka ya udah RK aja dia yang paling bagus. Ya kan tinggal tolak-toleh nih. Iya. Iya kan? Pak Jul, ente mau siapa calon? Mbak Zita deh boleh deh ya. Karena nanti kan diuji, ente setuju gak? Gitu-gitu kan. Tapi di antara kompromi di antara ini kenapa ngomongnya ente aneh gitu? Ini berdua ini habaib semua. Gimana? Al-Ustaz. Perdebatan teori ya antara mazhab neoliberal dan kelompok strukturalis, salah satunya di situ. Kelompok strukturalis itu selalu mengkritik bahwa setiap ijtihad apapun ya, kebijakan publik, reformasi birokrasi, demokratisasi, impact-nya nggak baik. Dalam arti selalu ada side effect. Tetapi salah satu kelompok sebenarnya turunan dari neoliberal. Kalau misal ada di jurnal Indonesia dikeluarkan oleh Cornell itu, perdebatan antara dua mazhab itu. Endingnya kemudian dalam studi kasus Indonesia,
tidak semuanya kemudian, misalnya desentralisasi kemudian impact-nya adalah decentralized corruption. Meskipun faktanya iya, tetapi akan selalu ada ruang-ruang moderasi di mana kemudian logik masyarakat itu tetap juga akan berjalan. Nggak semuanya kemudian pilkada hasilnya adalah kepala-kepala daerah yang korup. Ada juga inovasi-inovasi kebijakan. Ada juga kemudian perbaikan-perbaikan di layanan public delivery service yang lebih baik. Nah, kenapa kemudian yang dilihat itu hanya sisi negatifnya? Sisi positifnya kemudian seolah diabaikan. Nah, tinggal kemudian nanti kalau Mas Ari juga Mas Budi kemudian masuk ke partai politik, mengamplifikasi sekaligus juga melipat gandakan kebaikan-kebaikan tadi itu. Tentu dengan segala kalkulasi. Tapi kami beda partai pasti kami. Kayaknya. Mau buat koalisi ya? Enggak, pasti kami punya preferensi yang berbeda gitu. Dan juga sebenarnya strategi Dinda kau beresin semua. Mantap Dinda. Udah kan satu partai kita dia. Kalau tenggelam satu, tenggelam dua-duanya. Bos, jam ini kan. Ya kan, harus gitu Dinda ya kan. Ya kan? Itu aja kan. Iya. Dinda nanti kau beres kau komisi 1 aja. Gitu-gitu ya kan. Kau injak dulu itu. Aku dubes lah kau calonkan lah gitu. Ini emang bahasa Korea. Tapi emang Budi itu emang sih Pak. Ya udah nanti saya beresin Pak. Kau injak lagi. Gitu kan. Maksudnya elit kan kayak mainnya kayak gitu tuh orang-orang itu tuh kan. Iya betul. Iya udah siap sekali. Iya jangan misalnya nih ya kemufakatan Kim Plus ini misalnya ditentukan di acara silaturahmi Kahmi di rumah Bang Akbar Tanjung misalnya gitu ya nggak ketemu sepakat di situ misalnya. Iya terus keynote speech Bang Ara. Pertanyaan pertama. Kamu gak lihat Instagram Abang? Aku lihat Bang, aku sekarang follow Abang. Aku dari dulu follow Abang. Lihat. Piala Presiden sukses Bang Ara. Mantap. Ada Mr. Q juga tuh. Mengasih. Kenapa ada beliau sih? Gua enggak tahu ya. Mr. Q suka bola emang. Suka Halan Pacul aja dibilang Pacul Halan. Betul. Gak kelihatan dari mukanya Mr. Q suka bola. Sukanya kayak itu sama itu. Catur dia. Mungkin perlu ditanya kapan mau masuk partai politik. Nah itulah. Kalau itu kan pengrajin dia ya. Dia harus seniman. Maksudnya UMKM. Dia pelukis kan. Kayak Basuki Abdullah gak boleh hanya jual ke Bung Karno aja kan. Harus jual juga kalau ada PKI yang mau beli atau ada Neoli ya kan. PSI mau beli kan dia harus jual juga. Iya. Itu bahasa kan. Entrepreneur. Iya. Nah Prof, ini hal lain. Kembali ke Mas Anies lagi gitu. Bang Zulfan tuh bilang kemarin kalau mau gabung koalisi Prabowo jangan dukung Anies. Itu mungkin nggak? Itu tuh terucap secara implisit atau eksplisit sangat dalam. mungkin. Udah terikat apa bahasa? Terikat kakinya. Ini bukan lagi tersandra, terikat. Sangat mungkin lah. Sangat mungkin. Iya, karena bagaimanapun juga tadi itu. Iya, Mas Anies berpotensi menjadi potential challenger. Maka kemudian menjadi cukup logik kalau kekuasaan baru menggunakan hak vetonya. Barangkali akan ada, udahlah partai itu nggak usah diajak, beda ideologi, kerjaannya juga pakai isu-isu yang nggak produktif. Ya, kemudian dihadapkan pada konsekuensi. Mau ngajak partai itu, ataukah membiarkan misalnya potensi kompetitor yang jauh lebih dalam tanda kutip berbahaya secara kekuasaan akan lahir, akan semakin membesar. Ya akhirnya kemudian baku aturnya menjadi begitu vulgar. Maka studi kasus di Jakarta ini ya menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita berdemokrasi, bahwa ternyata ya sepertinya partai-partai politik dalam konteks tertentu mereka dihadapkan pada kalkulasi kepentingan pragmatis, tetapi yang kemudian lebih agak menjadi pertanyaan, lalu di mana political sovereignty itu, kedaulatan politik dari sebuah partai yang seharusnya independen, berdaulat, tetapi begitu mudah diatur-atur oleh kekuatan-kekuatan yang memainkan dan juga punya saham politik besar di kekuasaan. Tapi kalaulah yang didukung itu kadernya sendiri, mungkin akan lebih sovereign ya. Ada lagi-lagi soal tadi itu, soal
membership dalam political party. Ya pastilah kalau misal kemudian tadi dengan fragmen Pak Surya Paloh gitu ya. Kalau misal Umam ada gitu. Kau bangun kapal induk ini. Umam, kau jangan hanya mengajar, kau jangan hanya menginspirasi anak-anak muda di sana, kau juga harus bersama abang nih di kapal Dewa abang. Cengkar. Kita bangun bangsa ini Umam. Nah, iya itulah teman-teman Nasdem ini harusnya kita mengusulkan dalam ulang tahun Nasdem tahun ini lomba pidato mirip Bang Surya. Iya itu benar. Kan lomba pidato mirip Bung Karno terus di mana-mana ya nggak kan? Lonceng kematian imperialisme Itu telah Bung berbunyi Karno aja. kan, ya. Kalau Bang Surya kan? Di tengah-tengah kita sudah ada Erick Thohir, the rising star. Erik, ya kau hebat di sana, tapi kau tetap butuh abangmu ini. Ya. Kau adekku, aku ini abangmu. Ya. Kau bisa panggil aku bapak, kau bisa panggil aku abang, tapi yang pasti aku teman diskusi kau. Itu Bang Surya kan. Kita pengagum Bang Surya nih. Sekali-sekali. Kita pengagum Bang Surya, Bang Willy. Nanti Anda marah lagi. Kita pengagum Bang Surya dan Bang Zulfan. Pak Ini Surya salah satu- Paloh ini Ya. nonton ini kurang ajar anaknya. Iya. Panggil. Iya, kurang aja. Kok mirip ya? Nggak ada anak-anak Nasdem yang kayak gini. Nanti bertiga kita ngobrol kan gitu dia. Abang. Terus ada ini, bos. Terus ada physical touch-nya. Kau ini. Kau. Ini bisa-bisa loh kalau kayaknya hijrah dari tendean ke Kedoya ini. Kayaknya ide yang bagus juga. Iya. Mas, tapi oke, kita geser, kita ngomongin PDI. Nah, ini kan tadi kita udah ngomongin Mas Adis dan Kim ini yang kayaknya makin solid. Dan tadi political sovereignty-nya partai-partai itu nggak ada. Terutama yang tadi Nasdem, PKS dan PKB bukan nggak ada, tapi mereka pertaruhkan dengan bergabung dan berkoalisi dan berkompromi dengan kekuatan ini. Apakah PDI di pilkada kali ini, bukan hanya di DKI, itu juga sudah bisa menunjukkan political sovereignty dia? Ya, kita uji dalam konteks lokalitas tertentu. Misalnya seperti di Sumatera Utara, harusnya dia gunakan hak veto itu. Untuk menunjukkan ya kita punya kedaulatan, kita punya marwah dan harga diri. Golkar misalnya kan ketua DPD-nya nggak didukung, malah Bobi yang didukung kan. Iya. Ya. Itu sovereign. Sovereign tetapi tidak linear dalam konteks ini ya. Kalau misal konteks sovereignty kemudian mampu menghadirkan kekuatan yang masif gitu. Kalau misal dalam konteks itu sovereignty ya, tetapi dalam posisi tercorner itu. Posisi terpojok yaitu menjadi pertanyaan sovereignty, tapi kemudian potensi kalahnya lebih besar. Tetapi untuk menjaga marwah ya, karena bagaimanapun juga PDIP juga punya nilai tawar yang tinggi dan juga punya panggilan moral yang lebih tinggi untuk menjaga demokrasi. Karena ada kata demokrasi di dalam nama partainya. Maka kalau misal kemudian ada PDIP justru ikut-ikutan dalam ritme besar fenomena borongan ini, ya itu menjadi pertanyaan juga sebenarnya. Nah, misal Sumatera Utara, harusnya PDIP mau dan berani melakukan atau menggunakan golden ticketnya untuk berhadapan-hadapan, meskipun potensi kemenangannya sangat kecil. Sangat kecil. Bahkan kalau misalnya incumbent di PDI kan, ya kita Emar nih, Edi Rahma Edi Merah jadinya. Ya. Emer. Ya, tapi berhadapan-hadapan dengan kekuatan-kekuatan yang lain yang bersatu dengan kekuatan soliditas yang lebih besar. Dan sekali lagi ingat, itu hanya infrastruktur politik partai. Pasti kan juga ada infrastruktur non partai politik yang tidak terlihat yang kemudian juga ikut bekerja. Ya nggak perlu lah. Saya pikir Pilpres 2024 kemarin sudah cukup menjadi pelajaran untuk membaca, mendiagnosa bagaimana pergerakan di Sumatera Utara. Lalu di Jawa Timur sama. Memang nggak punya golden ticket PDIP, tetapi rasa-rasanya gengsi untuk bergabung dengan koalisi besar Bu Khofifah barangkali juga akan menjadi sebuah problem tersendiri. Terlebih ada PKB yang juga punya golden ticket di Jawa Timur per hari ini, dan ada relasi konfliktual antara PKB dengan Mbak Khofifah yang dianggap sebagai representasi dari PBNU dalam konteks dinamika konflik yang berkembang hari ini. Maka yang paling rasional bagi PDIP adalah ya
bergabung dengan PKB, melakukan perlawanan terhadap kekuatan besar, apapun konsekuensi dari perlawanan itu, menang kalah, itu menjadi bagian dari upaya untuk menghadirkan political sovereignty. Termasuk di Jawa Tengah juga. Jawa Tengah jelas, Jawa Tengah jelas, apalagi ini kandang. Dan kalau misal kemudian PDIP kalah akhirnya di Jawa Tengah, karena hampir selalu PDIP menang. Bahkan kalau misalnya bukan hampir, selalu. Dalam dinamika pilkada langsung menang. Dan kemudian di 2020 itu, kalau misal diakumulasikan, PDIP itu menguasai 28 dari 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Artinya dominasinya sangat signifikan. Tetapi kemudian, kalau misal kemudian situasinya per hari ini, kemudian ada upaya untuk mengcorner PDIP, ya lagi-lagi harus dihadapkan pada sebuah realitas. Kalau misal kemudian terjadi degradasi signifikan pada PDIP, yaitu konsekuensi dari pilihan politik dari PDIP sendiri. Sekalipun juga menjadi evaluasi, kenapa kemudian PDIP di corner oleh partai-partai yang lain? Apa yang salah selama 9 tahun ini? Oh, bukan baru-baru ini aja yang salah, tapi 9 tahun ini. Nah, kalau baru-baru ini begini, logik berpikirnya begini. Baru-baru ini itu adalah output dari 9 tahun dari ini. 9 tahun ini. Lama juga 9 tahun nih ya. Ada apa memendam kekesalannya 9 tahun gitu. Ibaratnya inilah, aku ngerasainnya 9 tahun gitu. 9 tahun, mungkin Pecah ada bisunya. merasa dibully, ada merasa dipepet, ada merasa ditekan, ada merasa dipaksa, dan tidak merasa tidak diberikan ruang kebebasan untuk bergerak, atau bahkan political sovereignty-nya tadi kemudian di hijack begitu. Barangkali, who knows? Kemudian terakumulasi dalam lingkup kekuatan politik, terutama pasca pemilu 2024 ini. Itu perlu menjadi catatan, sekaligus juga refleksi ya bagi teman-teman di internal PDIP, sekaligus menjadi pelajaran bagi penguasa baru. Hati-hati loh main politik borongan ini. Anda borong, semuanya didisiplinkan, harus jadi satu, ngikutin ritme yang ada. Bisa-bisa Anda one day akan di-corner oleh kekuatan yang tidak setuju, tidak nyaman dengan pola permainan Anda. Ini manusia semua. Tapi kalau di cornering dengan nyaman gimana? Itu bukan di corner. Didisiplinkan dengan nyaman maksudnya. Itu tidak didisiplinkan. Itu diajak pesta rame-rame. Ayo join Dinda. Gitu kan ya udah. Tapi gue sih punya feeling ya, dalam penggalangan ini nih, pelayanan dan kenyamanannya agak bagus ini kayaknya. Dibanding ancamannya ya. Dibanding ancamannya, karena ini bos, cepat. Ya. Ya kan, kalau ancaman itu kan lama, harus panggil dulu, harus ini dulu, harus ada dulu gitu. Katanya akan ada yang dipanggil lagi. Ya, itu ancaman tuh. Agak lama tuh perubahannya tuh. Berarti setelah ada pemanggilan berarti akan ada ini lagi, geseran. akan ada geseran. Kalau tapi nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba zruk gitu. Iya. Itu lebih besar Fun itu, fun. lebih besar lebih Iya. besar faktor kenyamanan ketimbang ancaman. Iya kayak lu kan kalau suruh kerja bakti sama suruh ngajak makan siang bersama kan lebih cepat ngumpul ngajak makan siang kan? Iya, betul. Iya kan? Ente kerja bakti jam 6 pagi ya kan? Menurut lu Waktu jam partai berapa? dukung Mas Anies tuh kerja bakti menurut lu? Iya. Pada satu ngajak makan siang, kerja bakti itu kan kerja dulu, abis itu baru makan. Iya. Iya nggak? Kalau makan siang Makan dulu. baru kerja. Kalau disuruh kerja syukur, Iya. oke, happy. Kalau ada kawan yang terlalu semangat satu, biarin aja. Biar aja dulu. Ayo Dinda. Gitu loh. Yang penting makan dulu. Iya. Nah, gitu kan. Iya. Ada lagi Prof yang mau disampaikan Prof? Cukup? Cukup ya soal pilkada ini kan. Cerita Firaun. Jangan lu ambil sini signature-nya dong. Enggak, siapa tahu dia udah terlalu sering sama Bang Julfon ya, udah Mendingan terincepsi. sekarang kan. hadirkan itu Bang Haji Roma Irama sama Habib Rizik itu. Itu akan lebih Gimana ente? Bro? impactful itu. Gimana menurut ente, Bib? Cocok. Nanti hadirkan Pak Dasko, mungkin bisa merekatkan tali silaturahmi itu. Oh gini ya. Iya. Oke. Oke. Sampai jumpa lagi Dinda. Terima kasih dari Prof. fraksi-fraksi yang nanti mungkin berbeda, tapi satu kesatuan untuk Republik Indonesia. Iya, Wah, mantap. paten juga. Paten. Iya. Emang Politik ceramah memecah dosen. ya, politik memecah belah, Prof Umam yang menyatu. Ya. Sampai jumpa lagi.